Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Mulyati dengan NIM 112214443. Pada video kali ini, kita akan membahas modul 4 yaitu uji non-parametrics. Jadi dalam uji non-parametrik ini, dia adalah metode statistik yang digunakan saat data itu tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, langsung saja kita ke tugasnya, ke latihan 5. Untuk soal yang pertama, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Nah, ini adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Jika sudah, kita pilih yang menu file, lalu new, kemudian data. Nah, jika sudah muncul, kita ke variabel view dan buat satu variabel yaitu nilai. Oke, jika sudah, kita ke bagian data view dan untuk datanya tadi yang ini kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, ini sudah saya input semua, ada 30 data. Jika sudah, kita ke menu analyze. Lalu pilih yang non-parametric test. Pilih yang legacy dialog. Lalu pilih yang one sample. Dan untuk variabel nilai, kita pindahkan ke kolom test variabel list. Kemudian kita centang yang pilihan normal ini dan klik OK. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian asymptotic signifikansi dua arah atau two-tailed. Nah, di sini muncul hasilnya yaitu sebesar 0,184, yang artinya nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Maka artinya H0 itu diterima dan datanya normal karena nilainya ini lebih besar dari 0,05. Data nilai 30 mahasiswa berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Berikut adalah datanya. Langsung saja kita buka SPSS. Nah, di sini untuk yang variabel view kita masukkan 4 metode tadi, metode A, metode B, metode C, dan metode D. Lalu yang bagian values kita masukkan nilai ordinal yang tadi, yang dimana untuk 1 itu buruk, 2 sedang, dan yang ketiga baik. Kita berikan nilainya untuk di masing-masing variabel. Jika sudah, kita ke bagian data view, lalu kita masukkan data yang tadi ya. Nah, ini sudah saya masukkan semuanya. Lalu kita ke bagian analyze, lalu pilih yang non-parametric test. Lalu pilih yang legacy dialog dan pilih yang key relate sample.
Nah, kemudian kita masukkan keempat variabel ini ke tes variabel. Nah, untuk tipe tesnya ini kita pilih yang Friedman. Lalu klik OK. Dan ini untuk hasilnya seperti ini. Untuk rata-rata peringkatnya ini, di metode A itu 2,03, metode B 2,83, metode C 2,28, dan metode D 2,88. Nah, di sini metode D itu mendapatkan peringkat tertinggi, diikuti oleh B, lalu C, dan yang paling rendah itu A. Nah, ini berarti siswa itu cenderung lebih aktif atau responsif pada metode D dan B dibandingkan dengan metode A. Nah, lalu untuk yang tabel tes statistiknya, ada asymptotic signifikansinya itu didapatkan 0,003. Nah, hipotesisnya tadi untuk H0 itu tidak ada perbedaan signifikan antara keempat metode. Lalu H1 ada setidaknya satu metode yang berbeda secara signifikan. Nah, dari outputnya ini didapatkan asymptotic signifikansinya itu 0,03, yang artinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi H1 yang diterima, yaitu ada perbedaan reaksi siswa terhadap metode pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya pada uji Friedman ini terdapat perbedaan yang signifikan dalam reaksi siswa terhadap metode A, B, C, dan D. Metode D dan B cenderung mendapatkan respon terbaik dilihat dari rata-rata peringkat yang paling tinggi. Sedangkan di metode A paling kurang efektif dibandingkan dengan yang lain. Baik, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya. Di sini ada sebelum dan sesudah. Baik, langsung saja kita buka SPSS dan buat dua variabel sebelum dan sesudah. Kemudian kita masukkan datanya di data view. Oke, ini sudah saya masukkan. Lalu kita klik yang analyze, kemudian non-parametric test, lalu legacy dialog, dan pilih yang to relate samples. Nah, masukkan kedua variabel ke kolom test pairs. Oke, kemudian pilih yang Wilcoxon karena ada dua data berpasangan, yaitu sebelum dan sesudah. Kita klik OK, dan ini untuk hasilnya. Nah, di sini ada negative ranks, itu dua responden. Nah, di sini itu nilai sesudahnya lebih kecil dari nilai sebelumnya, yang artinya performanya itu menurun. Lalu di sini ada positive ranks, itu 7 responden, yang dimana nilai sesudahnya itu lebih besar dari nilai sebelumnya. Artinya ada peningkatan dalam performa. Lalu TAIS ini 1 responden itu tidak ada perubahan performa. Jadi di sini mayoritas responden itu mengalami peningkatan performa setelah minum suplemen. Lalu kita ke bagian tes statistiknya. Nah, di sini terlihat asymptotic signifikansinya itu didapatkan hasil 0,064. Nah, untuk interpretasi uji hipotesisnya, H0 itu tidak ada pengaruh suplemen terhadap kekuatan berlari, lalu H1 itu ada pengaruh suplemen terhadap kekuatan berlari. Nah, di sini
asymptotic signifikansinya 0,064 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka H0 tidak dapat ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik dari suplemen terhadap performa lari. Meskipun mayoritas meningkat secara angka, tapi hasilnya itu hampir signifikan, mendekati 0,05. Jadi bisa dikatakan ada indikasi efek positif, hanya saja belum cukup kuat secara statistik. Baik, itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.